Halo teman-teman, jadi kembali lagi di Ormas, obrolan Kesmas. Hari ini adalah episode ketiga yang akan membahas tema yang lebih seru dan pastinya lebih menarik lagi daripada episode sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, aku Aisyah Alfaiza, bisa dipanggil Ais, dan aku hari ini nggak sendiri nih, aku ditemani teman aku. Perkenalkan, nama aku Salma Nurhalisa, bisa dipanggil Salma. Oke, jadi di episode kali ini kita mendatangkan tamu spesial nih dari BEM Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Mari kita kenalan dulu nih sama kakak-kakaknya yang ganteng-ganteng ini. Oke, perkenalkan, nama aku Reski Aditya Nugra, biasa dipanggil Reski bisa, Iki juga bisa. Nah, kebetulan aku baru aja diamanahin sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi UM Banjarmasin. Aku juga nggak sendiri di sini, aku juga bersama wakilku. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Hibatullah sebagai Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Oke, kita udah kenalan nih. Tentunya kita pasti ada yang tahu nggak sih kita mau ngebahas apa hari ini? Oke, mungkin untuk tema hari ini juga itu tentang peran organisasi dalam mengkritis pengaruh kaderisasi terhadap mental health di era sekarang nih. Waduh, kritis banget nih dari temanya. Kira-kira kita bakal membahas mental health di dalam organisasi. Kira-kira dari kakaknya sendiri, kira-kira mental health itu apa sih? Oke, kalau mental health sendiri kan itu terkait kesehatan mental ya. Kalau secara umumnya sih, kesehatan mental itu apabila orang-orang tersebut itu sehat secara jasmani, rohani, dan juga tentunya fisik lah bahasanya kayak gitu. Jadi ketika orang-orang tersebut bisa memanajemen semuanya secara baik, nah orang-orang tersebut bisa dikatakan dengan orang-orang yang sehat mental lah, seperti itu. Atau ada pandangan lain mungkin dari kita? Mungkin lebih simpelnya itu kondisi sejahtera baik dalam segi regulasi emosional, regulasi kognitif maupun regulasi yang lain-lainnya. Oke, kalau menurut dari kakak berdua nih, mental health di era sekarang itu gimana sih, Kak? Oke, kalau di zaman sekarang pasti berkembang ya. Cukup pesat juga yang kalau kita lihat, yang mana kita lihat dari awal mula pandemi terkait kesehatan mental ini udah mulai naik ya, apalagi ilmu psikologi itu udah mulai aware orang-orang terhadap itu. Yang dimulai juga di zaman sekarang yang ekstra cepat, apapun informasi pasti instan gitu, apa-apa dicari udah dapat kayak gitu. Nah, kalau yang kami dapati juga sangat cepat ataupun meningkat lagi lah. Perkembangannya sangat pesat juga bisa dibilang kayak gitu terkait kesehatan mental ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental tadi. Kita nih kakaknya dari psikologi, kami dari Kesmas. Tentunya kita nih merupakan tenaga kesehatan ya. Bagaimana sih sebagai kita nih sebagai tenaga kesehatan langkahnya untuk menghadapi masalah ini? Oke. Mungkin dari sisi psikolog. Oke. Kalau dari sisi psikologi biasanya kami ngadain yang namanya psikologi edukasi. Nah, itu kegiatannya seperti kayak kita ngasih suatu materi-materi ataupun ilmu-ilmu ke bebas. Itu tujuan sasarannya ke siapapun, kan mau ke panti asuhan, mau ke puskesmas dan segala macamnya kayak gitu. Tapi biasanya yang paling vital itu di anak-anak panti yang biasanya kan pola asuh dan segala macam itu dirasa masih kurang kayak gitu. Jadi salah satunya ada psikoedukasi ya Dan ya. Ada psikoedukasi, setelah itu ada biasanya ada growing talk juga diadakan saat itu. Nah, dan juga kita harus bahasanya memberikan informasi yang valid juga. Biasanya di sosial media, entah itu nge-share simpel-simpelnya biasanya di sosial media, mau nge-share perihal ilmu psikologi yang biasanya di TikTok ataupun di Instagram yang katanya dari psikologi padahal nggak dari psikologi kayak gitu. Oke, mungkin tadi itu tanggapan dari Kak Iki. Mungkin ada tambahan lagi Kak dari Kak Jaidan? Nah, mungkin kan seperti yang sudah disampaikan oleh
Kareski tadi itu tuh mungkin apa ya bahasanya coping stress untuk halayak komunitas kita, halayak yang orang banyak gitu. Nah, sedangkan untuk coping stress pribadi supaya tidak mengarah kepada gangguan mental tuh bisa seperti coping stress berolahraga atau melaksanakan kegiatan-kegiatan hal yang positif gitu. Oke. Menurut kakak juga nih, mungkin di era sekarang di generasi Gen Z apalagi itu terkait mental health nih sedang ramai-ramainya dibicarakan di halayak umum juga, apalagi kan banyak sosial media yang banyak anak remaja yang sosokan nih tahu terkait mental health di era sekarang. Nah, mungkin dari kakak adakah pandangan terkait remaja-remaja yang menganggap bahwa itu tuh adalah suatu penyakit mental, padahal aslinya itu tuh hanya pemikiran-pemikiran dari remajanya aja. Boleh. Kalau dari pendapat saya sendiri, melihat keadaan yang terjadi sekarang terkait banyak self diagnose, nah itu yang lagi marak-maraknya sekarang. Perihal tersebut agak menyayangkan sih sebagai mahasiswa psikologi juga kayak gitu, yang dimana kan tapi tentu kita nggak bisa nyalahin juga sepenuhnya dari mereka, karena kan mereka juga kurang informasi terkait hal itu. Jadi melihat gejala-gejala sedikit ke arah yang gangguan atau kayak gimana langsung mendiagnos diri ya kayak gitu, mendiagnos diri bahwasanya oh aku kayaknya ini deh. Nah, itu nanti berkaitan juga ke bagian sugesti dirinya. Padahal dia bahasanya nggak ada punya gangguan tersebut, tapi karena kebantu dan dorongan dari gejala-gejala yang belum bisa dipertanggungjawabkan, lalu mereka bilang diri mereka seperti itu, kayak gitu. Namun saya juga berpikir bahwasanya itu jadi pedang bermata dua. Karena kenapa? Dari hal tersebut, alhamdulillahnya ilmu-ilmu terkait jiwa atau psikologi itu naik kayak gitu. Nah, dan juga meningkatkan aware lagi juga kayak gitu. Namun banyak pihak-pihak yang masalahnya belum tahu, jadi langsung banyak self diagnose lah terkait gejala-gejala tersebut kayak gitu. Mungkin untuk pencegahan self diagnose itu bisa berkomunikasi terlebih dahulu kepada orang tua atau teman terdekat, atau misal memang bahasanya malu bercerita kepada orang tua tuh mungkin bisa bercerita dulu kepada gurunya. Nah, mungkin dari gurunya nanti akan menjalurkan ke layanan psikolog atau psikiater. Oke, terkait mental health juga nih berhubungan dengan orang-orang seperti kita, yaitu anak-anak organisasi. Seperti tema kita tadi, mengkritisi terkait mental health juga nih di organisasi. Menurut dari kakak sendiri, apakah mental health ini berpengaruh untuk suatu organisasi ataupun pengkaderan di organisasinya? Oke, kalau menurut saya sendiri itu berpengaruh ya, karena mungkin saya menganggap organisasi ini seperti juga bekerja kayak gitu. Jadi mental health ini tentu sangat penting di dalam organisasi, karena di dalam organisasi yang sehat pasti juga menghasilkan manfaat-manfaat yang banyak kayak gitu. Tapi ketika organisasi tersebut tidak sehat bahasanya, entah segi internal ataupun eksternal dalam organisasinya, pasti bakal menghasilkan hal-hal yang negatif tentunya di dalamnya. Nah, kenapa sih berpengaruh? Mungkin bisa kita lihat terkait kerja ya. Kerja sendiri, kalau misalkan beban kerjanya yang kelewat batas itu kan juga nggak sehat ya, fisik dan juga mentalnya, karena ada tekanan yang lebih juga dari atasan ataupun bagian-bagian badan pengurus biasanya ataupun koordinator. Nah, biasanya tuh bikin orang-orang di dalam anggotanya tuh bikin nggak nyaman di dalam. Nah, itu sangat berpengaruh sih. Kalau di tahap pengkaderan ini bisa menjadi pembentukan mental sih. Kalau biasanya dari saya sendiri berpikirnya bahwasanya itu bisa dimanfaatkan kayak gitu. Jadi ketika kesehatan mental tadi agak terganggu, organisasi bisa menjadi alat atau wadah mereka untuk sambil-sambil mengobati ataupun bahasanya pertolongan pertama dari mereka lah, untuk supaya nggak sendirian di rumah atau
melakukan hal-hal yang negatif lah, kiranya begitu. Mungkin juga apakah berpengaruh begitu kesehatan mental terhadap organisasi ya? Boleh dikatakan itu sangat berpengaruh karena jikalau seseorang itu mengidap gangguan kesehatan mental, mungkin regulasi emosi, regulasi proses kognitif berpikirnya itu terganggu. Nah, mungkin saja di dalam organisasi itu apa ya bahasanya, kalau bahasa orang Banjar itu tercaur gitu nah. Jadi terumpat campur di organisasi dengan urusan pribadi kesehatan mentalnya, jadi sangat berpengaruh. Ada gak sih Kak solusi bagaimana cara mengembalikan mental yang sehat itu misalnya di dalam organisasi ini kita lagi jenuh-jenuhnya, terus mental kita ini juga terganggu, terus adakah solusinya biar kita enjoy kembali ke dalam organisasi? Ya. Oke, kebetulan memang saya juga pernah ada di fase itu ya, jenuh, burnout juga dalam organisasi yang kadang timbulnya pada saat liburan, ketika balik lagi untuk berorganisasi ataupun kuliah sudah menurun minatnya, jenuhnya juga malah makin naik kayak gitu kan ya. Kalau dari pengalaman sendiri nanti boleh mungkin juga teman-teman nambahin kayak gitu atau Jayden nambahin juga. Pastinya yang pertama ambil waktu dulu berkoordinasi juga sama organisasinya ataupun pihak-pihak terkait gitu, terkait diri yang lagi butuh istirahat lah bahasanya gitu kan, karena banyak tekanan-tekanan kerja sebelumnya ataupun perpindahan dari masa yang bahasanya libur kayak gitu jadi kerja lagi kayak gitu. Biasanya saya lakuin itu me time dulu kayak gitu, cari tempat yang bisa nenangin diri, entah biasanya ke alam, tuh biasanya worth it banget ke alam sendirian, entah nanti makan yang enak ataupun segala macamnya. Dan juga nanti sambil-sambilan juga cerita, kayak biasanya yang dipakai tuh kayak sponsor sebaya kayak gitu, jadi bisa cerita-cerita dulu terkait apa problem di organisasinya ataupun dari dirinya sendiri kayak gitu, itu cukup membantu. Dan setelah itu juga bisa diisi kegiatan-kegiatan lainnya selain organisasi kayak olahraga, ataupun selain olahraga juga mau ngikutin hobinya lagi kayak gitu yang bahasanya kepending lah gara-gara sibuknya dari organisasi tadi. Nah, kadang yang saya lakuin itu sekitar seperti itulah, bisa jalan-jalan ataupun me time sendiri, ngelakuin hobi, ngelakuin kegiatan positif lagi tapi selain yang bidang organisasi tadi. Itu sih salah berapanya dari kegiatan yang biasanya bikin kita naik lagi lah atau memperbaiki mental kita tadi lah supaya lebih kuat dan semangat lagi kayak gitu. Oke, mungkin tadi tips dari Kak Iki, mungkin ada tambahan atau tips lain nih dari Kak Jayden yang tadi bicara-bicara sebelum podcast juga. Kalau Kak Jayden ini orangnya sedikit humoris, mungkin ada cara tips atau yang berbeda juga nih. Kalau Kak Iki kan mungkin me time, entah Kak Jayden? Sebenarnya kalau ulun itu saya lah. Saya itu misalnya lagi jenuh atau apa ya, burnout lah bahasa anak muda sekarang tuh, biasanya cuman dia me time-nya tuh emang berdiam diri, mengistirahatkan diri atau membaca buku, membaca jurnal, dan sama aja sih seperti Kak Reski katakan tadi itu berolahraga. Kalau olahraga saya itu biasanya paling renang atau jalan-jalan keliling Kalsel gitu aja sih. Oke, tadi kan ada tips-tips dari Kak Iki dan juga Kak Jayden terkait dari mereka menjaga mental dari kakaknya untuk kembali lagi nih untuk bisa semangat berorganisasi. Nah, itu tadi untuk tips-tips yang sudah mereka berikan mungkin bisa memotivasi untuk kalian semua juga untuk melakukan hal yang sama atau mencari hal-hal yang baru lagi yang menyesuaikan diri kalian untuk membangkitkan semangat kalian berorganisasi pastinya. Mungkin dari pembicaraan kita kan tadi mengenai organisasi juga nih, banyak sekarang anggota-anggota mahasiswa-mahasiswa sekarang banyak sedikit penurunan untuk minat ke organisasi. Nah, apakah itu berpengaruh juga karena mental dari mahasiswanya itu? Mungkin kan dari yang COVID itu kan banyak yang diam diri di rumah. Apakah itu merupakan pengaruh juga
makanya sekarang tuh mungkin ada penurunan terkait minat ke organisasi? Oke. Terkait itu saya rasa tuh ada ya, terkait pengaruh mental tadi juga, karena yang didapati sekarang jadi mental mahasiswa yang baru itu bahasanya agak sedikit cetek lah kayak gitu. Jadi ketika mendengar kata organisasi, apalagi seliweran juga di dunia maya gitu, kalau organisasi itu kayak gini, padat segala macam, dan itu berpengaruh banget kayak gitu. Nah, jadi orang-orang yang bahasanya mentalnya belum terlatih, jadi kayak sudah udah deh aku nggak dulu deh untuk organisasi kayak gitu, karena pasti padat, nanti aku gimana ngebaginya dan segala macamnya. Padahal kan di dalam situ nanti kita belajar untuk manajemen konfliknya, manajemen masalahnya, ataupun manajemen waktu di dalamnya kayak gitu. Jadi kalau dibilang berpengaruh terkait mentalnya juga, jadi bikin bikin para mahasiswa baru ini jadi nggak mengurangi minatnya lah bahasanya gitu. Dan sebabnya kenapa? Karena ya zaman tadi ya terlalu cepat lah bahasanya, dan banyak bahasanya postingan-postingan yang pengalaman atau pendapat dia sendiri gitu, padahal bukan pendapat orang banyak di upload di sosial media, lalu orang-orang di sosial media pun nangkep gitu kayak gitu. Ada tambahan? Mungkin untuk sekarang ini karena generasi kita berubah juga kan, jadi dari generasi milenial ke generasi Z. Mungkin untuk jual beli suatu organisasi itu lebih diperbaharui gitu nah. Tentang outputnya apa, income-nya apa kepada dirinya, lebih bahasanya lebih di Gen Z kan gitu nah. Mungkin terkait pengkaderan juga nggak bisa kita mengikuti Gen milenial. Nggak bisa kan kita mengikuti angkatan tahun 98 yang kerasnya luar biasa. Kalau dari generasi kita kan menganggapnya pasti seperti itu. Betul. Lagi kayak di sekarang kan juga yang kita lihat Gen Z ini pengalaman kaderan tahun kemarin juga, kita nggak bisa juga terlalu keras. Ketika terlalu keras mereka udah ngerasa itu berat banget. Iya. Kok misalnya gini banget gitu. Iya, padahal sebelumnya itu lebih berat lagi kayak gitu. Jadi perlu penyesuaian juga gimana supaya mereka nangkep terkait apa yang ingin kita sampaikan dari pengkaderan tersebut, dan dari mereka juga mentalnya terlatih gitu, nggak juga lewat batas dari ketahanan mereka kayak gitu. Biasanya kalau misalkan pas tuh, insya Allah tuh bisa aja efektif nanti untuk kedepannya. Mungkin dari kakak-kakaknya nih, adakah pesan-pesan buat mahasiswa-mahasiswa di luar sana biar tertarik nih ikut organisasi? Gak masalah mental health-nya dibilang kayak gimana, tapi ada semangat lah buat masuk ke organisasi biar peminat-peminat mahasiswa di luar sana tuh meningkat lagi untuk bergabung ke organisasi. Oke, ini bisa saya sampaikan juga ke teman-teman lainnya kayak gitu, bahwasanya yang pertama jangan terpengaruh sosial media, rasakan langsung dan cari tahu langsung terkait organisasinya apa. Ketika itu cocok dengan kawan-kawan sendiri, itu silahkan masukilah. Karena seperti kata dosen saya di psikologi industri organisasi, ketika kalian melihat organisasi itu ada dua pilihan. Ketika organisasi tersebut itu bahasanya negatif atau buruk lah, kalian ingin masuk dan membuat organisasi tersebut jadi sehat kembali, atau kalian meninggalkannya. Tapi ketika kalian bisa membenarkan organisasi tadi atau memperbaiki lah bahasanya, maka yang didapatkan pasti hal yang luar biasa juga ke diri individu tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jangan terpengaruh sosial media, rasakan sendiri, cari tahu sendiri. Setelah itu jangan terpengaruh juga dari omongan-omongan cutting sebelumnya kayak terkait organisasinya. Emang yang paling penting itu sih. Karena yang perlu ditanamkan ketika kita berorganisasi, tentu yang saya pelajari adalah organisasi itu ada sebuah wadah ya, wadah yang dimana analoginya kita dikasih suatu bahan-bahan masakan lah bahasanya, tapi setelah kita mau masakan seperti apa kayak gitu, yang dimana ketika kita masuk organisasi kita bebas untuk milih jadi apapun, mau jadi speaker nantinya ataupun mau jadi jiwanya di tukang desain atau kayak gimana, itu bisa belajar dari organisasi. Dan yang saya rasakan memang relasinya cukup kuat sekali dari kalangan luar organisasi tersendiri kayak gitu. Dan itu juga harus didukung dengan kemauan diri lagi kan ya.
supaya ketika kita masuk nggak sia-sia, karena yang didapat juga dari lapangan sendiri banyak yang bilang aku ikut tapi nggak didapat apa-apa, padahal dia di dalamnya sendiri cuman diam. Ditawarin ini nggak mau, ditawarin itu nggak mau, ya sudah nggak bisa dipaksa lagi kayak gitu. Tapi pas sudah selesai periodenya aku nggak dapat apa-apa. Nah padahal hal-hal seperti itu tidak dapat dipertanggungjawabkan bahasanya, kayak gitulah kira-kira. Mungkin Kak. Mungkin pesannya mungkin saya ambil dari apa ya, dasar Muhammadiyah itu dari surah Ali Imran ayat 104 kalau tidak salah. Wa taqum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya secara mendasar itu hendaklah segenap atau sekecil dari kalian itu mengajak kepada kebaikan dan mengajak kepada kebajikan dan menyeru untuk menjauhi daripada kemungkaran. Maka daripada berorganisasilah kita itu mendapati daripada esensi hidup. Karena menurut ulun dalam hidup itu pasti berorganisasi, baik dalam berkeluarga, berteman, bekerja atau lain-lain gitu. Oke, dari obrolan kita tadi hari ini mungkin dapat kita simpulkan nih. Saya izin membacakan kesimpulan pada obrolan Kesmas pada hari ini, yaitu bahwa organisasi itu memiliki peran penting dalam menyeimbangkan proses kaderisasi dengan memperhatikan kesehatan mental anggotanya. Kemudian juga di era saat ini, di mana isu kesehatan mental pastinya semakin mendapatkan perhatian, kaderisasi yang keras dan tidak terarah dapat berdampak negatif pada mental health seseorang. Kemudian juga oleh karena itu organisasi itu harus lebih kritis lagi nih dalam mengevaluasi metode pengkaderannya yang diterapkan agar tetap mendidik, kemudian juga inklusif serta tidak merugikan kesehatan mental bagi anggotanya. Mungkin itu tadi obrolan Kesmas atau podcast kita pada hari ini. Ulun kembalikan lagi ke host kita. Oke, dengan dibacakannya kesimpulan tadi, maka berakhir pula kegiatan kita Ormas Obrolan Kesmas. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton yang telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Mau mengucapkan terima kasih juga ke Kak Iki sama Kak Jaydan. Mau pantun dulu nih sedikit. Sungai Martapura, sungainya bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Aisyah Alfaiza. Saya Salwa Nurhalisa. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.